Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman pencerahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Giarno dan teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Mira Dea Ananda dari kelas 9C. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema Pergaulan Bebas Musuh Terbesar Remaja. Teman-teman semuanya, kita semua tahu bahwa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini adalah masa yang penuh dengan tantangan, godaan, dan peluang. Masa ini juga adalah masa yang menentukan arah dan kualitas hidup kita di masa depan. Namun sayangnya, banyak remaja yang tidak menyadari hal ini. Banyak remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Pergaulan bebas adalah perilaku yang melanggar norma agama, hukum, dan moral, seperti berzina, minum minuman keras, narkoba, tawuran, dan lain sebagainya. Pergaulan bebas adalah musuh terbesar remaja. Mengapa demikian? Karena pergaulan bebas dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat besar. Antara lain, dampak fisik seperti penyakit kelamin, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, dan kematian. Dampak psikologis seperti stres, depresi, dan trauma. Dampak sosial seperti dicap buruk oleh masyarakat. Dampak pendidikan seperti menurunnya prestasi dan putus sekolah. Dampak ekonomi seperti boros dan tidak mandiri. Dampak spiritual seperti jauh dari Allah dan tidak taat beribadah. Teman-teman semuanya, apakah kita mau hidup kita hancur karena pergaulan bebas? Tentu tidak, bukan? Maka dari itu kita harus berusaha untuk menjauhi pergaulan bebas dan melindungi diri dari godaan setan. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita harus menjauhi teman-teman yang suka mengajak kita ke hal-hal buruk dan maksiat, dan kita harus memilih teman yang baik dan soleh. Ketiga, kita harus mengisi waktu luang kita dengan kegiatan yang bermanfaat dan produktif. Kita bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, organisasi kemasyarakatan, atau hobi positif lain. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjauhi pergaulan bebas dan menyelamatkan masa depan kita. Ayo teman-teman semuanya, kita harus berusaha untuk menjauhi pergaulan bebas agar kita bisa menjadi remaja yang beriman, berilmu, berakhlak, dan berprestasi. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pidato saya. Semoga pidato saya bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Bapak Giarno, terima kasih atas dedikasinya selama ini. Kepada orang tua, terima kasih atas kasih sayangnya. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih atas dukungannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Citra Nurmala. Saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul tentang bahaya merokok. Mari teman-teman semua, kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan kebiasaan buruk yang mencengkram erat sebagian masyarakat kita, yaitu merokok. Di balik kepulan asap yang menggumpal terselip bahaya yang tersembunyi, bagaikan bom waktu yang kapan saja siap meledak.
Merokok bagaikan racun manis yang perlahan menggerogoti tubuh. Ribuan bahan kimia yang terkandung dalam setiap hisapan yang terus meracuni organ demi organ yang ada di dalam tubuh kita. Batuk kronis, sesak napas, penyakit jantung, dan penyakit kanker itu hanyalah sebagian kecil dari konsekuensi fatal yang ada di dalam batang rokok. Dampaknya tidak berhenti bagi perokok aktif. Asap rokok yang menggumpal bagaikan kabut maut bagi orang-orang lain karena merenggut hak mereka untuk menghirup udara sehat dan segar. Hadirin semuanya, merokok bukanlah kebiasaan, melainkan pilihan. Pilihan untuk meracuni diri sendiri, pilihan untuk meracuni orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pilihan untuk menghancurkan masa depan kita. Marilah teman-teman kita bersama-sama untuk memutuskan rantai asap dan untuk membuat masa depan yang lebih sehat dan gemilang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Giarno dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Sinta dari kelas 9. Saya ingin membacakan sebuah pidato tentang taat berlalu lintas. Hadirin sekalian, kecelakaan berlalu lintas sudah seringkali menjadi ancaman bagi kita semua yang berkendara maupun penumpang. Kunci keselamatan tak lain adalah taat berlalu lintas, mulai dari memakai helm, mengurangi tancap gas saat lampu kuning, dan mengurangi kecepatan saat melewati jalan yang rawan kecelakaan. Sayangnya, peraturan seperti tadi seringkali diabaikan oleh penumpang ataupun pengendara. Sebagai generasi berakal dan budi pekerti, sudah sepatutnya kita paham akan aturan tersebut. Untuk itu, maka taatlah aturan berlalu lintas, karena keluarga kita sedang menunggu di rumah. Demikian pidato dari saya, singkat, padat, jelas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Bila ada salah dan kekeliruan di sana-sini, saya minta maaf kepada Allah yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin, ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Giarno dan teman-teman yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah mau meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat di dunia sehingga kita dapat menghirup udara yang segar pada hari yang cerah ini. Salat beserta salam kita sanjung agungkan ke pangkuan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti dari kelas 9C. Saya ingin berpidato yang bertema tentang bahaya gadget pada anak. Hadirin yang saya hormati, sekarang banyak yang sudah diberi gadget oleh orang tua mereka.
Penggunaan gadget yang berlebihan pada anak-anak memiliki dampak negatif pada perkembangan fisik, emosional, dan sosial mereka. Salah satu bahaya utama adalah peningkatan risiko obesitas yang mengarah pada kesehatan seperti kegemukan dan postur tubuh lainnya. Lebih lanjut lagi, penggunaan gadget yang berlebihan dapat memengaruhi perkembangan kognitif anak-anak. Selain itu, aspek sosial juga terpengaruh oleh penggunaan gadget yang berlebihan ini dapat menghambat perkembangan komunikasi dan interaksi sosial yang penting dalam kehidupan mereka. Mari kita ciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik mereka, di mana mereka bisa menjalani masa kanak-kanak dengan pengalaman nyata, hubungan yang kuat, dan kognitif yang optimal. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan hidayahnya, sehingga keadaan kita sekarang sehat walafiat. Sholawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kepada Pak Giarno, terima kasih telah sabar mendampingi anak-anak muridmu atas segala bimbinganmu, dan kami akan ingat nasihat-nasihat dari Bapak. Perkenalkan, nama saya Naya dari kelas 9C. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Pentingnya Menuntut Ilmu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para penuntut ilmu pada hakikatnya adalah pejuang agama Allah. Oleh karena itu, betapa banyak kemuliaan yang diberikan kepada Allah, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'i ilalul lazina amana minkum walazina utut ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antara kamu, orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Asbabun nuzul dalam ayat ini menjelaskan bahwa para penuntut ilmu itu ialah orang yang sangat istimewa di sisi Allah, sehingga Allah berikan kemuliaan dengan diangkat derajatnya ketimbang orang-orang yang tidak berilmu. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya, tidak akan ada satupun orang yang bisa merendahkannya. Dari dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tolabul ilmi faridatu alal kulli muslimi wa muslimah, yang artinya menuntut ilmu yaitu hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim laki-laki maupun muslimah perempuan. Jadi sabda Rasulullah SAW di atas menjelaskan bahwa siapa yang mengerjakannya mendapatkan pahala, dan bagi siapa yang tidak mengerjakannya mendapatkan dosa. Kewajiban kita sebagai manusia di muka bumi ini adalah menuntut ilmu agama, karena dengan menuntut ilmu agama kita bisa mengetahui mana yang wajib dan mana yang tidak wajib. Sekian pidato dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta karunia-Nya kita masih bisa diberi kenikmatan, yaitu nikmat Islam, nikmat jasmani dan rohani. Tak lupa dengan salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan tegaknya agama Islam di muka bumi. Untuk Bapak Giarno,
guru bahasa Indonesia. Saya sangat berterima kasih karena sudah mendidik dan membimbing, dan juga saya sangat berterima kasih kepada kedua orang tua yang sudah mensupport, mendukung, dan saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport. Perkenalkan, nama saya Novan Aditya Putra. Saya dari kelas 9D. Saya ingin menyampaikan pidato tentang mari belajar dengan giat. Mengapa kita harus belajar dengan giat? Karena belajar itu yang membuat kita menjadi orang yang sukses. Karena belajar itu yang bisa membuat kita menjadi orang yang cerdas. Oleh karena itu, marilah kita belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh agar kita bisa menjadi orang yang sukses, bisa menggapai cita-cita di masa depan yang akan datang. Cukup sekian dari saya. Bila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih bisa dapat berkumpul di kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Pak Giarno dan teman-teman sekalian. Saya Jessica Alicia dari kelas 9C ingin berpidato tentang narkoba kepada generasi muda. Di kalangan ini banyak sekali pemuda yang mengonsumsi narkoba. Bukan hanya mengonsumsi narkoba, bahkan mereka menjadi pengedar narkoba yang mencemari lingkungan sekitar mereka. Terlihatnya generasi muda sekarang lebih marak terjadi pada akhir-akhir ini, sehingga dapat membuat rugi kepada diri kita sendiri. Dan lebih cengangnya lagi, narkoba telah beredar ke dasar-dasar sekolah. Narkoba dapat mempengaruhi kesehatan hidup kita, seperti gangguan fisik, gangguan mental, dan masalah dalam berpendidikan. Mari bersama-sama untuk saling melindungi dengan lakukan apapun yang bisa membuat kita terjauh dari narkoba. Cukup sekian yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada Pak Giarno yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan video saya dari awal hingga akhir. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Giarno yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpidato. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Selvin Nurlita dari kelas 9C. Pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang kenakalan remaja pada era digital yang wajib diwaspadai, terutama berkenaan dengan penggunaan media sosial yang jika tidak diperhatikan bisa menjerumuskan remaja ke hal-hal yang berbahaya. Contoh konkret kenakalan remaja di media sosial seperti saling menghujat di status. Hujatan tersebut tak main-main karena sering terlontarkan kalimat-kalimat kasar yang berisi ujaran kebencian. Tidak jarang pula kita menemukan konten yang kurang pantas di media sosial yang mudah sekali diakses oleh siapapun termasuk para remaja. Hal-hal tersebut jika dibiarkan bisa beraspek pada psikologis dan merugikan mereka di masa kini dan masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, untuk itulah mari kita cegah segala bentuk macam kenakalan remaja di media sosial dengan beberapa hal seperti fokus dengan pendidikan dan masa depan. Orang tua wajib selalu memantau aktivitas media sosial anak-anaknya, memberitahu batasan dalam bermedia sosial, memberi kesibukan lain yang positif di dunia nyata. Nah, itulah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang mengenakan hati kalian semua, karena manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Semoga ada manfaatnya.
Hal terakhir yang ingin saya ucapkan yaitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, dan kita selaku umatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Giarno yang saya hormati beserta teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan hari ini, saya Viera akan mencoba berpidato dengan judul Stop Bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan mengintimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka, dengan maksud membahayakan fisik, mental, maupun emosional melalui pelecehan atau penyerangan. Sekolah merupakan salah satu tempat di mana bullying biasanya terjadi. Bentuk paling umum di sekolah adalah pelecehan verbal yang biasanya dalam bentuk ejekan dan godaan. Mengapa seorang bisa melakukan bullying? Pelaku bullying melakukan aksi bullying dengan berbagai alasan. Biasanya karena mencari perhatian dari teman sebaya dan orang tua mereka, atau juga karena mereka merasa penting dan memegang kendali. Tapi tak banyak juga aksi bullying dipacu karena meniru adegan pada program TV. Bullying tentu memiliki efek buruk berjangka panjang bagi korban bullying dan pelaku bullying itu sendiri. Bagi korban bullying, perilaku itu merenggut rasa percaya diri mereka. Sedangkan bagi pelaku bullying, tindakan itu akan menjadi kebiasaan untuk meningkatkan ego mereka. Lebih parahnya lagi, banyak korban bullying yang tidak akan mengeluh karena takut menerima aksi dari pelaku bullying. Namun ada gejala yang biasa mereka alami, di antaranya kesulitan tidur, kesulitan menaruh perhatian kepada orang lain, sering membuat alasan untuk bolos sekolah, tiba-tiba menjauhkan diri dari aktivitas yang disukai sebelumnya, tampak gelisah, lesu, dan putus asa terus-menerus. Lantas bagaimana cara kita menanggulangi aksi bullying? Oleh karena itu, marilah kita tanamkan di jiwa kita untuk berhenti bullying. Marilah kita bersatu dan berkomitmen untuk menyudahi perilaku bullying, sehingga dunia dan negara bisa lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurangnya materi. Terima kasih atas perhatian dan mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi perundungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Medilawati dari kelas 9C. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Giarno yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato tentang berbakti kepada orang tua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa hentinya memberikan kita rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga saat ini. Tak lupa juga salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, dan umat-umatnya. Hadirin yang berbahagia, berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tua, maka ia telah berfirman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah menjalankan perintahnya dengan baik. Hal ini disebabkan berbuat baik kepada orang tua telah diajarkan Allah dalam firman-Nya. Dan kami perintahkan manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Mengapa kita diperintahkan berbuat baik kepada orang tua? Karena beliaulah yang telah melahirkan kita, merawat kita, dan menyayangi kita hingga saat ini. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan umatnya agar mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana doanya teman-teman?
Allahumma firli wali walidaya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di saat aku kecil. Itu dia doa yang bisa kita panjatkan untuk mendoakan kedua orang tua kita, dan semoga kita menjadi anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tua kita agar diampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Dan semoga kita disayangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.